Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulmina Syabriani dari kelas B-War 1C Politeknik APP Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang laporan Tracer Study Politeknik APP Jakarta tahun 2022. Yang pertama, apa itu Tracer Study? Menurut Scumberg, Tracer Study adalah survei yang terstandarisasi terhadap lulusan institusi pendidikan tinggi yang dilakukan beberapa waktu setelah lulusan tersebut meninggalkan institusi pendidikan tingginya. Sedangkan menurut Budi dan Dinan, Tracer Study melacak proses transisi mahasiswa setelah lulus hingga awal karir pekerjaannya 1-3 tahun setelah lulus. Lalu, mengapa Tracer Study harus dilakukan? Yang pertama, untuk mendapatkan informasi berharga untuk perkembangan universitas. Yang kedua, untuk mengevaluasi relevansi pendidikan tinggi. Yang ketiga, untuk digunakan dalam proses akreditasi. Dan yang terakhir, untuk memberi info kepada mahasiswa, orang tua, dan administrator. Selanjutnya, manfaat Tracer Study Politeknik APP Jakarta. Yang pertama, sebagai database alumni terkini. Yang kedua, menjadi pintu masuk bagi program studi untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan terkait melalui alumninya. Yang ketiga, menjadi pintu masuk bagi program studi untuk melakukan survei kepuasan stakeholders terhadap lulusannya. Yang keempat, sebagai bahan masukan bagi universitas dan prodi dalam melakukan perbaikan kurikulum. Yang kelima, sebagai bahan untuk membangun jejaring alumni. Dan yang terakhir, sebagai data dasar mencari employer contact list. Selanjutnya, metode pelaksanaan Tracer Study. Struktur kepengurusan Tracer Study. Dalam pelaksanaan Tracer Study 2022, Pelindung adalah Direktur Politeknik APP Jakarta, sementara pengarah dan penanggung jawab adalah Pembantu Direktur 3 dan Pembantu Direktur 1. Ketua Pelaksana Program adalah Ketua CDC, dan pada gambar berikut dijelaskan susunan kepengurusan Tracer Study 2022. Selanjutnya, responden Tracer Study. Pelaksanaan Tracer Study alumni di Politeknik APP Jakarta menggunakan acuan responden yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu seluruh populasi dan bukan pada kelompok sampel yang sudah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, analisis hasil Tracer Study. Hasil Tracer Study. Target responden dalam pelaksanaan Tracer Study Politeknik APP Jakarta tahun 2022 adalah alumni Politeknik APP Jakarta yang lulus di tahun akademik 2020-2021. Total alumni Politeknik APP Jakarta yang lulus di tahun 2020-2021 adalah sebanyak 378 orang, dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya, aktivitas responden setelah lulus. Melalui data sebaran status, mayoritas alumni Politeknik APP Jakarta angkatan tahun masuk 2017 saat ini adalah sudah bekerja, yaitu sebanyak 95%. 4% diantaranya bekerja sekaligus melanjutkan kuliah jenjang lebih tinggi. 3% menjalani perkuliahan dan sisanya sebanyak 2% sedang mencari pekerjaan atau memilih tidak bekerja. Dari angka tersebut bisa dikatakan bahwa Politeknik APP Jakarta sudah sesuai dengan misinya, yaitu membentuk tenaga kerja industri yang diserap langsung oleh industrinya. Data sebaran waktu tunggu lulusan menunjukkan bahwa mayoritas alumni sebesar 90% mendapatkan pekerjaannya dalam waktu kurang dari 6 bulan sejak mereka lulus. Sedangkan sisanya sebanyak 10% mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang lebih 1 tahun setelah lulus. Melihat tingginya persentase lulusan yang langsung mendapatkan pekerjaan selepas mereka lulus kuliah, dapat diasumsikan bahwa lulusan dari Politeknik APP Jakarta sangat dibutuhkan oleh industri sebagai tenaga terampil dalam menjalankan bisnisnya. Alumni Politeknik APP Jakarta dapat berkarir di berbagai bidang industri dan perusahaan. Sebanyak 7% alumni Politeknik APP Jakarta telah bekerja di instansi pemerintah dan BUMN. Kemudian 11% berikutnya telah memiliki perusahaan sendiri atau berwirausaha swasta. Lalu jumlah terbesar yaitu 81% telah bekerja di sektor perusahaan swasta.
Adapun sebaran gaji yang diterima oleh alumni Politeknik APP Jakarta sebagai responden didominasi dalam kisaran 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah sebanyak 58%. Kisaran dominan tersebut masih masuk dalam kategori standar upah kebanyakan daerah di Indonesia. Kemudian ada 28% responden yang nominal gajinya di bawah kisaran tersebut dan 14 responden di atas kisaran tersebut. Dari data kesesuaian di antara program studi dengan pekerjaan yang dijalani oleh responden, hanya 5% responden yang saat ini bekerja, namun sama sekali tidak sama atau tidak berhubungan dengan program studinya. Pada data kesesuaian antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan yang saat ini sedang dijalani oleh responden, menunjukkan mayoritas yaitu sebesar 68% berada dalam tingkatan yang sama. Artinya, ketika mereka bekerja, mereka ditempatkan dan diberikan tanggung jawab dalam level seharusnya Diploma 3 bekerja. Selanjutnya adalah penilaian alumni. Target penguasaan kompetensi yang disyaratkan oleh industri adalah pada skala 4 atau setara dengan kriteria baik. Kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta dapat ditampilkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu kompetensi lulusan. Dari gambar tersebut, rata-rata kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta telah memenuhi tuntunan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Ada beberapa kompetensi seperti kemampuan bahasa Inggris, keterampilan riset, dan kemampuan negosiasi masih memerlukan usaha peningkatan ke depannya. Sedangkan kemampuan lainnya telah melampaui yang diinginkan industri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.